Mari sekarang kita bahas soal titrasi berikut. Ya. Kadar oksigen terlarut dalam sampel air dapat ditentukan dengan metode Winkler. Pada suatu analisis, 100 ml sampel dibuat basah dan direaksikan dengan larutan MnSO4 sehingga dihasilkan MnO2. Kemudian kalium iodida berlebih ditambahkan dan larutan diasamkan untuk menghasilkan Mn2+ dan I2. I2 yang dihasilkan memerlukan 8,9 ml natrium tiosulfat 0,087 molar untuk mencapai titik akhir indikator Kanji. Hitung konsentrasi oksigen terlarut dalam ppm. Ya. Jadi kita harus tahu reaksi yang terjadi pada metode Winkler ini. Ya. Jadi yang pertama, ke dalam sampel kita masukkan Mn2+. Ya, apa yang terjadi? Mn2+ dalam bentuk MnSO4 itu teroksidasi menjadi MnO2. Oleh siapa? Oleh oksigen terlarut yang ada di dalam sampel. Ya. Jadi O2-nya itu akan tereduksi menjadi H2O. Ya. Ini terjadi dalam suasana basah. Jadi kalau Anda setarakan reaksi redoksnya dalam suasana basah, reaksinya seperti ini. 2 Mn2+ ditambah O2 ditambah 4 OH- akan menghasilkan 2 H2O tambah 2 MnO2. Ya. Nah, kemudian larutan diasamkan dan direaksikan dengan kalium iodida berlebih. Akibatnya apa? MnO2 yang terbentuk itu direduksi kembali menjadi Mn2+ dan I- yang ditambahkan tadi berubah menjadi I2. Ya. Sekarang reaksinya dalam suasana asam. Ya. Jadi MnO2 yang terbentuk tadi direduksi kembali menjadi Mn2+ oleh siapa? Oleh I- berlebih yang kita tambahkan sehingga I- berubah menjadi I2. Jadi kalau Anda setarakan ini dalam suasana asam, maka Anda akan dapatkan reaksi seperti ini. Ya, MnO2 ditambah I2. Oh, maaf. Bukan I2. I-, ya. Karena yang Anda tambahkan adalah Ki, 2 I- ditambah 4H+, itu akan menghasilkan Mn2+ ditambah I2 tambah 2H2O. Nah, terakhir I2 dititrasi dengan tiosulfat. Ya, Anda ingat titrasi iodometri. Ya. I2-nya ya, direduksi menjadi I-, tiosulfat S2O3 2- dioksidasi menjadi S4O6 2-. Ya. Ini reaksi redoksnya adalah I2 ditambah S2O3 2-, ini 2 kali, menghasilkan 2 I- ditambah S4O6 2-. Jadi sekarang kita lihat stoikiometrinya. Ya. Dari reaksi pertama kita tahu apa? Kita tahu bahwa jumlah mol O2 itu setengah ya,
dari jumlah mol MnO2 yang dihasilkan. Ya. Dari reaksi kedua, kita tahu apa? Jumlah mol dari MnO2 itu sama dengan jumlah mol I2 yang dihasilkan. Ya. Kita lihat ini koefisiennya 1:1. Ya. Dari reaksi yang ketiga, kita tahu bahwa jumlah mol I2 ya, itu sama dengan ya, setengah dari jumlah mol S2O3 2- ya. Ini ingat perbandingannya 1:2. Jadi dari sini apa yang bisa kita simpulkan? Ya. Jumlah mol O2 itu sama dengan 1/4 dari jumlah mol S2O3 2-. Nah, kita sudah tahu dari titrasi berapa jumlah mol S2O3. Ya. Jadi kita tinggal hitung di sini. Ini jumlah mol O2 sama dengan 1/4 ya. Berapa jumlah milimol dari S2O3 yaitu 8,9 mililiter ya, dikali dengan konsentrasi molarnya 0,0087 molar ya. Kalau kita hitung, kita akan dapatkan 0,0193575 milimol NO2. O2 ya. Ya, kita bisa rubah menjadi massa sekarang. Massa O2 itu adalah jumlah molnya dikali massa molarnya ya. Molnya adalah 0,0193575 milimol dikali 32 ya, miligram per milimol ya. Sehingga massa O2 adalah 0,61944 miligram. Nah, karena Anda diminta untuk melaporkan kadar oksigennya dalam ppm, maka ppm itu apa? ppm itu sama dengan miligram per liter. Jadi kadar O2-nya ya, masanya sudah tahu dalam miligram 0,61944 miligram dibagi, nah, volume sampelnya 100 mili itu sama dengan 0,1 liter ya. Jadi ini 6, ya, kalau kita bulatkan dua angka di belakang koma jadi 6,19 ppm ya. Jadi ini jawaban dari pertanyaan ini.